Halo semuanya, balik lagi dengan aku Atia di Nanahola. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, hai, welcome. Selamat datang kembali di segmen Mari Bercerita. Jadi kali ini aku tuh pengen cerita atau berbagi cerita, berbagi pengalaman mungkin. Aku pengen menjawab pertanyaan kalian yang kalian lagi bingung, yang kalian pengen ke Singapura tapi bingung, pengen milih bos apa, Chinese atau Malay atau Indian atau bule. Aku akan jawab pertanyaan kalian. Jadi gimana ya? Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, aku pengen ngasih tahu kalau aku di Singapura ini udah hampir 9 tahun, jalan 9 tahun. Ini adalah kontrak terakhir aku. Aku tuh cuma ngambil 1 tahun, nggak 2 tahun, karena sebenarnya di kontrak yang terakhir itu aku udah nggak mau kerja lagi. Tapi bos aku nyuruh aku ambil setahun lagi, ya udah aku nggak masalah. Oke, aku nggak pernah ganti-ganti bos ya. Jadi aku berada di bawah satu bos yang sama. Nggak pernah ganti-ganti bos aku Chinese. Di sini aku mau berbagi tentang, untuk kalian yang bingung aja. Ini menurut aku tergantung kalian sendiri sih. Jadi kayak kalian tuh bisanya di mana, ahlinya di mana gitu. Kenapa aku memilih bos Chinese? Menurut aku pribadi, orang Chinese itu lebih simple, lebih enak diikutin daripada yang lain. Bukan berarti yang lain itu buruk. Karena aku itu nggak pinter masak, jadi aku lebih memilih orang Chinese. Orang Chinese itu masakannya simple, nggak macem-macem, hampir sama kayak orang Indonesia, cuman lebih simple banget. Orang Indonesia mungkin masakannya itu hampir sama kayak orang Malay gitu. Aku dengar ceritanya mereka tuh masaknya banyak, bumbunya macem-macem kayak gitu-gitu, dan aku ngerasa nggak cocok. Di otak aku ngerasa nggak cocok. Tapi untuk kalian yang suka masak ya nggak masalah. Tapi menurut dari cerita teman aku yang mereka ikut bos Melayu, mereka tuh capek banget karena masak melulu, masak terus gitu. Nah, terus apa ya, orang Melayu itu biasanya nggak semuanya, keluarganya tuh banyak, dari kayak nenek, anak, cucu biasanya tinggal satu rumah. Itu nggak semuanya, tapi biasanya kayak gitu. Kalau Chinese itu enggak, mereka lebih suka tinggal sendiri masing-masing gitu. Jadi keluarganya nggak banyak, biasanya cuma orang tua sama anak doang, udah gitu doang. Bahkan kalau ada yang jaga orang tua itu biasanya tuh ya cuma orang tua itu doang, atau orang tua dengan anaknya yang nggak menikah gitu. Jadi keluarganya itu nggak banyak. Dan juga biasanya ini, tapi nggak semua, biasanya orang Chinese itu suka party di rumahnya gitu, karena mereka nggak suka sesuatu yang berantakan, mereka suka sesuatu yang bersih. Jadi mereka nggak suka undang-undang orang ataupun party di rumah, itu nggak ada. Beda kalau misalnya kalian ikut orang India, Melayu ataupun bule, biasanya itu sering ada party di rumah kayak gitu. Dan aku nggak cocok sama hal-hal kayak gitu, karena di otak aku bakalan capek, aku bakalan melayani banyak orang, aku bakalan masak banyak, aku bakalan nyuci banyak. Itu tuh nggak cocok di aku, menurut aku pribadi. Dan itu aja sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian suka masak ya nggak masalah, kalian ikut orang Melayu atau orang India. Terus menurut pengalaman aku yang biasanya ikut orang Chinese, tiba-tiba ikut orang India karena dia penasaran, karena dengan alasan satu dan yang lain hal, akhirnya dia mencoba. Tahu nggak, 2 minggu dia nggak kuat, say, karena masakannya itu beda dengan masakan orang kita, masakan pada umumnya gitu, dan dia nggak cocok juga dengan makanannya. Jadi ya udah, akhirnya 2 minggu keluar, padahal sebelumnya dia nggak pernah memiliki masalah dengan masakan itu, nggak pernah. Terus orang yang oke, mungkin kalau misalnya kalian pintar bahasa Inggris, kalian bisa juga ikut orang bule. Menurut aku berdasarkan cerita dari teman-teman aku yang ikut orang bule, itu juga enak ikut mereka, gajinya tinggi, nggak cerewet. Dan biasanya kalau ikut orang bule itu banyak liburnya, hari
biasanya Sabtu Minggu libur, bahkan tanggal merah libur, hari ulang tahun kalian libur. Oke, aku pribadi aku hari ulang tahun juga libur, tapi nggak setiap tanggal merah libur. Aku liburnya cuma seminggu sekali, hari raya Cina, terus hari raya aku sendiri, hari raya puasa, dan juga hari ulang tahun aku libur. Tapi biasanya kalau ikut orang bule itu banyak banget liburnya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya ada banyak banget sih, cuman simpelnya itu. Sebenarnya di sini ada juga bos orang Jepang, cuman aku nggak bisa terlalu sharing sama kalian karena teman aku tuh cuma satu doang yang kerja sama orang Jepang, jadi aku tidak bisa terlalu sharing. Dan kalau ikut Chinese sama bule itu, kita tuh pada saat hari libur itu biasanya kita tuh nggak melakukan pekerjaan. Aku pribadi, aku tidak melakukan pekerjaan pada saat hari libur, apapun itu. Biasanya kalau orang bule juga gitu. Kayaknya nggak semuanya, tapi apa ya, sebagian besar kayak gitu, 90% atau 95% gitu ya. Jadi kita nggak perlu melakukan pekerjaan apapun. Tapi biasanya kalau misalnya kalian ikut ras lain, ini juga nggak semua, tapi sebagian besar, kalau kalian ikut ras lain, itu biasanya sebelum berangkat libur, kalian harus sapu pel dulu, atau masak untuk mereka, kayak gitu-gitu. Terus kalian pulang dari libur, kalian juga harus cuci piring mereka, atau misalnya mereka habis masak-masak, kalian cuci semua yang mereka habis pakai, ya kayak gitu-gitu deh. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pintar bahasa Inggris, kalian ikut orang bule aja. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris kalian pas-pasan, terus kalian gak pintar masak, terus kalian suka orang yang cuek, gak banyak omong, menurut aku jangan saja. Karena biasanya untuk beberapa kasus memang ada orang Chinese yang agak rewet, tapi percaya sama aku bahwa ras lain itu jauh lebih banyak uang daripada orang Chinese. Jadi dari situ menurut aku lebih simple. So ya, ini semua kembali ke tangan kalian masing-masing, pilihan kalian masing-masing. Kalian cocoknya sama yang mana, kalian pilih sendiri. Oke, kayaknya itu aja saran dari aku kali ini, cerita dari aku kali ini. Semoga kalian menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, itu aja. See you guys in the next video. Bye!